Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Krismayanti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai simulasi pembelajaran yang bisa diterapkan pada mata pelajaran IPS kelas 9. Nah, secara lengkap, video ini akan membahas mengenai kompetensi dasar, indikator ketercapaian pembelajaran, model, dan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada kompetensi dasar ini. Kompetensi dasar yang saya pilih adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya pada masa awal kemerdekaan sampai masa awal reformasi. Untuk kompetensi dasar 4.4-nya yaitu mengenai menganalisis atau menyajikan hasil analisis perubahan dan kesinambungan ruang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya pada masa awal kemerdekaan sampai masa awal reformasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator ketercapaian pembelajaran. Saya rancang indikator ini hanya untuk 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit. Karena hanya untuk 1 kali pertemuan, maka akan hanya ada 2 indikator ketercapaian pembelajaran yang saya rancang. Indikator yang pertama yaitu menganalisis perkembangan politik, atau kita hanya akan fokus pada sistem pemerintahannya saja pada masa demokrasi parlementer, yaitu tahun 1950 sampai tahun 1959. Untuk indikator yang kedua, yaitu menjelaskan secara singkat perkembangan politik, atau kita hanya akan fokus pada sistem pemerintahannya saja pada masa demokrasi parlementer, yaitu tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, saya sudah menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator ketercapaian pembelajaran dari kompetensi dasar 3.4 yang akan kita sampaikan metode dan model pembelajaran yang bisa diterapkan. Sebelum itu, kita akan menyajikan materi yang bisa disampaikan di kelas mengenai sistem pemerintahan demokrasi parlementernya. Nah, untuk materinya bisa seperti ini. Oke, nah kita telah sama-sama melihat ya contoh materi yang bisa guru sampaikan di kelas mengenai kompetensi dasar 3.4 ini. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kita sudah tidak asing ya tentunya dengan model pembelajaran ini. Model pembelajaran kooperatif ini bisa atau erat kaitannya dengan suatu model pembelajaran yang student center, atau peserta didik itu harus aktif di kelas dan peserta didik adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah,
Model pembelajaran kooperatif sendiri adalah model pembelajaran yang merupakan strategi pembelajaran untuk mengorganisir kelas di mana guru bisa membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kecil yang mengharuskan peserta didik untuk bekerja sama, memecahkan masalah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru itu sendiri. Kita sudah tahu nih, kita akan menggunakan model pembelajaran apa. Nah, untuk selanjutnya kita harus menentukan metode pembelajaran apa sih yang bisa kita terapkan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran kooperatif script. Nah, metode pembelajaran kooperatif script ini adalah mengharuskan peserta didik untuk bekerja berpasangan dan secara lisan bergantian mengistisarkan apa yang telah dia baca atau apa yang telah dia pelajari. Nah, untuk langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif script-nya itu adalah yang pertama, guru membagi peserta didik itu untuk berpasangan, dua orang. Jadi setiap kelompok kecilnya terdiri dari 2 orang. Bisa dengan teman sebangku tentunya untuk mempermudah proses pengelompokan peserta didik. Yang kedua, itu guru membagikan wacana atau materi yang akhirnya akan dibaca oleh peserta didik dan dirangkum dan dicari ide pokok dari materi yang diberikan oleh guru melalui wacana itu. Nah, bisa dengan materi yang tadi, video, atau bisa juga dengan wacana bisa di print gitu ya, di print out, lalu dibagikan kepada peserta didik. Nah, guru dan peserta didik. Yang ketiga, guru dan peserta didik menetapkan siapa yang akan menjadi pendengar dan juga siapa yang akan menjadi pembicara dalam kelompok tersebut. Nah, setelah dibagi nih siapa yang akan menjadi pendengar, lalu siapa yang akan menjadi pembicara, langkah selanjutnya adalah pembicara itu membacakan ringkasannya, menyampaikan ide pokok dari materi atau wacana yang telah diberikan oleh guru. Nah, lalu sementara yang pendengar, dia akan mendengarkan pembicara lalu akan mengkoreksi apa saja yang disampaikan oleh pembicara. Nah, langkah selanjutnya adalah peserta didik bergantian. Jadi yang semula menjadi pembicara menjadi pendengar dan yang semula menjadi pendengar menjadi pembicara. Nah, setelah selesai dan setelah peserta didik saling mengkoreksi hasil ringkasannya, hasil rangkumannya, lalu guru akan memberikan kesimpulan di akhir. Jadi guru dan peserta didik akan sama-sama menetapkan kesimpulan apa sih yang didapat dari materi yang telah disampaikan atau materi yang telah sama-sama dibaca oleh peserta didik. Nah, lalu setelah sama-sama memperoleh kesimpulan dari materinya, maka penutup. Nah, itu adalah langkah-langkah pembelajaran dari metode pembelajaran kooperatif script. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai model dan metode yang bisa digunakan dalam kompetensi dasar 3.4 SMP IPS kelas 9. Teman-teman semuanya bisa berkreasi dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang lainnya. Tentu saja masih banyak metode dan model pembelajaran yang bisa teman-teman terapkan pada setiap kompetensi dasar yang ada di setiap mata pelajarannya. Sekian dari saya, sampai jumpa.